Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Yosari Saputra, presensi 31 dari kelas A1 Bangli. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bentang alam Indonesia. Dan saya juga bersama adik saya. Silakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Krisna Yoga. Saya kelas 3 SD Negeri 2 Kintamani. Oke, nah langsung saja ke materi ya. Nah, jadi sebelumnya adik silakan tonton videonya terlebih dahulu. Nanti silakan catat pertanyaannya yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang adik bingung. Pekerjaan di Silakan tonton videonya terlebih dahulu. Apa kamu pernah main ke kebun teh? Atau jalan-jalan mendaki gunung? Ya, semua itu ada di daerah dataran tinggi atau disebut juga sebagai plateau. Plateau. Plateau adalah dataran tinggi yang memiliki ketinggian di atas 700 mdpl, di mana pada kawasan ini memiliki udara yang sejuk dan juga pemandangan yang asik untuk piknik bersama keluarga. Suhu di dataran tinggi yang berkisar 15 hingga 20 derajat Celcius membuat daerah ini cukup dingin dan cocok ditanami berbagai sayuran dan buah-buahan. Maka mayoritas pekerjaan di daerah dataran tinggi yaitu sebagai petani. Selain itu, dalam hal peternakan juga dapat berkembang dengan sangat baik. Karena daerah ini semakin tinggi, maka semakin curam, terjal, dan juga jalan yang berbatuan, jarang sekali kendaraan yang melintas. Maka dari itu, dalam hal transportasi, dataran tinggi tidak seramai dataran rendah. Salah satu hasil bumi buah-buahan di dataran tinggi yaitu buah apel. Apel dapat tumbuh subur pada suhu 16 hingga 27 derajat Celcius. Seperti apel yang dihasilkan di kota Malang. Apel Malang yang dihasilkan yaitu jenis apel Manalagi. Apel Manalagi memiliki kaya manfaat dan juga rasa yang manis. Karena apel Manalagi kaya manfaat, banyak cara dalam pengolahannya, yaitu selain dibuat jus, juga dapat dibuat menjadi keripik dan juga dodol apel. Nah, jika teman-teman bermain ke kota Malang, pasti di sana banyak toko yang menjual oleh-oleh khas Malang. Karena dataran tinggi sangat cocok untuk dijadikan tempat berwisata, maka dari itu, ke daerah mana kalian akan berwisata? Nah, itu jadi videonya. Sudah menonton tentang video dataran tinggi kan ya. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan dari Kadek tentang bentang alam atau dataran tinggi? Ada. Ya, apa tuh? Apakah tentang alam itu hanya dataran tinggi dan dataran rendah? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya bentang alam itu tidak hanya dataran tinggi. Jadi bentang alam itu ada banyak sebenarnya. Nah, kita balik dulu ya, yang kita cari dulu apa sih yang dimaksud dengan bentang alam. Nah, jadi bentang alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Ada yang berupa laut, gunung, sungai, maupun lainnya. Nah, sekarang ayo kita mengenal dataran ataupun bentang alam yang ada di Indonesia khususnya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pegunungan. Nah, jadi pegunungan itu adalah suatu tanah yang sangat tinggi menjulang, yang di dalamnya itu biasanya terdapat lava ataupun kawah yang nanti sewaktu-waktu dapat meledak. Nah, jadi itu yang disebut dengan gunung. Nah, selanjutnya pegunungan. Jadi dari katanya ada pegunungan. Jadi pegunungan itu adalah sekumpulan gunung-gunung. Nah, jadi pegunungan itu adalah terdiri dari
banyak gunung yang bergajah. Nah, itu disebut dengan pegunungan. Kemudian, nah ini ada namanya dataran tinggi yang videonya tadi kalian lihat. Nah, dataran tinggi itu adalah tanah yang letaknya sangat tinggi tapi tidak setinggi gunung tadi. Nah, udaranya juga cenderung sejuk dan dingin. Nah, kemudian ada juga dataran rendah. Nah, ini kebalikannya dari dataran tinggi. Nah, jadi dataran rendah itu adalah dataran atau tanah yang letaknya rendah, yang sekisaran tingginya itu 200 meter di atas permukaan laut. Nah, itulah disebut dengan dataran rendah. Kemudian, nah pantai. Nah, mungkin Kadek pernah ke pantai sebelumnya? Belum ya? Belum. Nanti kita jalan-jalan ya kalau sempat. Nah, jadi pantai itu adalah pertemuan antara laut dan daratan. Nah, itu disebut dengan pantai. Selanjutnya, laut dan selat. Tahu apa itu laut, Kadek? Belum. Nggak tahu? Ya, nanti saya jelaskan ya. Jadi laut itu adalah air asin yang sangat luas, yang luasnya itu melebihi dataran yang ada di bumi. Nah, itu disebut dengan laut. Di laut itu terdapat banyak sekali ikan ataupun makhluk-makhluk hidup. Kemudian ada namanya selat. Selat itu adalah laut yang memisahkan dua pulau. Jadi selat itu adalah laut kecil yang memisahkan antara pulau satu dan pulau dua. Contohnya, contoh simpelnya itu ada Selat Bali, yang dimana selat itu memisahkan antara pulau Bali dan pulau Jawa. Nah, itu disebut dengan selat. Kemudian ada danau ataupun sungai dan sungai. Nah, jadi danau itu adalah segumpalan air tawar yang biasanya terbentuk dari hujan ataupun dari gunung. Nah, itu disebut dengan danau. Nah, kemudian danau ini juga terdapat hewan-hewan kecil seperti ikan, tapi tidak ikan apa namanya? Namanya itu ikan air tawar. Kalau di laut ikan air asin. Kemudian ada sungai. Nah, sungai itu adalah aliran air yang sangat panjang, yang biasanya ukurannya kecil, apa namanya, lebarnya kecil tapi panjangnya sangat panjang sekali. Nah, itu disebut dengan sungai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan gak ada? Mungkin lagi? Ya, apa tuh? Kenapa dataran tinggi suhunya lebih dingin dari dataran rendah? Oh iya, bagus sekali ya. Nah, kita beranjak ke suhu di dataran tinggi. Kenapa suhu di dataran tinggi itu cenderung lebih dingin? Nah, itu disebabkan karena dataran tinggi berada di tempat yang sangat tinggi atau lebih tinggi dari dataran rendah. Semakin tinggi suatu tempat, maka oksigen di tempat tersebut semakin banyak. Maka oleh karena itu suhunya sangat dingin karena oksigennya sangat banyak, dia melimpah. Nah, seperti itu. Kemudian contoh-contoh daerah yang sangat dingin itu adalah dataran tinggi. Di Bali contohnya adalah Kintamani. Nah, Kadek sekarang tinggal di dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran tinggi. Ya, dataran tinggi ya. Jadi dataran tinggi itu sangat tinggi, namun tidak setinggi gunung. Nah, suhunya juga sangat dingin. Bisa dimengerti tuh suhunya? Ya, sekarang kita lanjut dulu ya tentang perbedaan dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah wilayah yang berada di ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Nah, suhunya juga cenderung dingin ataupun sejuk, yang seperti tadi kakak jelaskan. Kemudian dataran tinggi, dataran rendah itu adalah wilayah yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini memiliki suhu cenderung lebih hangat ke panas karena sedikit oksigennya. Kemudian
Nah, ini kita belajar tentang manfaat-manfaat ya. Setiap bentang alam itu memiliki manfaat yang berbeda bagi manusia. Seperti di gunung, manfaatnya itu sumber airnya banyak, tempat wisata dan juga pertanian. Nah, di gunung itu dapat dijadikan tempat wisata seperti mendaki dan tempat adventure lainnya. Kemudian dataran tinggi. Nah, karena udaranya yang dingin dan air juga cukup banyak di sana, jadi di sana tuh sebagai tempat yang bagus untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Nah, salah satu contohnya itu adalah kopi dan sayur-sayuran. Nah, di situ banyak sekali. Kalau di Kintamani mungkin orang-orang itu cenderung menanam buah jeruk sebagai mata pencarian. Nah, itu manfaat dari dataran tinggi. Kemudian dataran rendah. Nah, karena datarannya yang rendah dan suhunya tidak terlalu dingin, nah jadi tempat ini tuh sangat nyaman digunakan sebagai tempat tinggal oleh manusia seperti kita. Nah, penduduknya juga lebih banyak daripada dataran tinggi. Biasanya orang sini tuh membuat bertani itu dalam bentuk sawah karena suhu dan airnya lumayan cukup, jadi mereka itu melakukan kegiatan bersawah di sana. Kemudian pantai. Nah, jadi manfaatnya itu pantai itu cenderung ke dunia pariwisata, di mana dalam keindahannya itu pantai biasanya digunakan untuk tempat menonton sunset ataupun sunrise. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai mata pencarian oleh warga setempat. Nah, itu manfaat dari pantai. Kemudian sungai. Sungai dapat dimanfaatkan sebagai irigasi sawah untuk mengairi persawahan tadi yang dibentuk oleh warga ataupun duduk setempat. Dan juga dapat dijadikan sebagai wahana adventure seperti pakai skateboard pakai boot itu. Nah, itu juga dapat dijadikan wahana hiburan. Kemudian laut. Nah, laut ini adalah sangat luas sekali, jadi sudah jadi rahasia umum. Jadi laut itu adalah sumber ikan. Selain ikan sebagai penghasil ikan, laut juga penghasil garam. Nah, jadi garam-garam di rumah itu dibentuk dari laut. Selain itu, laut juga dapat dijadikan tempat rekreasi. Nah, udah tahu kan manfaatnya? Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara memenuhi kebutuhan orang-orang di warga dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, jadi di dataran tinggi karena suhunya yang dingin dan juga tanahnya yang subur, maka masyarakat tuh kebanyakan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bertani ataupun berternak, juga tidak jarang. Nah, jadi dalam bertani biasanya masyarakat itu menanam sayur-sayuran, kopi, teh, dan jeruk khususnya. Nah, selain itu mereka juga memanfaatkan juga nih karena udaranya sejuk dan tempatnya juga bagus kan untuk melihat karena dia berada di dataran yang tinggi. Nah, bisa dijadikan juga sebagai tempat wisata. Selain itu, karena di dataran tinggi tumbuhan juga lumayan banyak tumbuh, jadi dapat dijadikan sebagai ladang peternakan. Jadi rumputnya itu diambil, dikasih ke ternak, contohnya sapi. Nah, seperti itu ya. Kemudian dataran rendah. Nah, dataran rendah ini biasanya masyarakat tuh bercocok tanam di bidang padi. Nah, kemudian mereka juga memenuhi kebutuhannya itu dengan cara berdagang maupun bekerja di kantoran. Karena dataran rendah itu biasanya cenderung dijadikan sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan. Contohnya di Bali nih ya. Jadi pusat pemerintahan itu ada di Denpasar. Jadi di Denpasar itu orang-orang kebanyakan bekerja sebagai pekerja kantoran ataupun sebagai pegawai di hotel seperti itu ya.
Lanjut ya. Nih suhu. Tadi kan udah dijelaskan mengapa suhu di dataran tinggi itu sangat dingin. Jadi karena tempatnya sangat dingin sehingga oksigennya juga lumayan banyak. Nah, dengan dua perbedaan daratan itu tadi, dataran tinggi dan dataran rendah, manusia ini pasti akan beradaptasi ya. Dimana manusia akan beradaptasi saat dia tinggal di dataran tinggi. Karena manusia itu memiliki akal dan pikiran sebagai alat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mereka tinggali. Nah, sebagai contoh nih, orang-orang yang tinggal di dataran tinggi, dia beradaptasi dengan lingkungannya. Nih, apa sih yang bagus di tempat ini untuk dijadikan mata pencarian? Nah, dia menemukanlah yang namanya bertani. Seperti bertani tadi itu tadi teh kopi ataupun gitu. Nah, itulah adaptasi manusia. Nah, selain mempengaruhi mata pencarian, bentang alam juga mempengaruhi kebudayaan yang ada di kedua dataran tersebut. Di dataran tinggi atau di pegunungan, masyarakat cenderung berkebun dan membangun rumah dari kayu karena supaya dia lebih hangat nanti dalam beristirahat, maka dibangun menggunakan kayu. Kemudian di dataran rendah memiliki tanah yang subur, masyarakat itu cenderung fokus pada kegiatan bercocok tanam seperti padi, jagung maupun ubi. Selain itu, pakaian dan kerajinan juga berbeda-beda di dataran tersebut. Dimana pada dataran tinggi masyarakat tuh cenderung menggunakan pakaian yang tebal dan juga memiliki selimut-selimut tebal di rumahnya. Kemudian di dataran rendah, mereka tuh cenderung menggunakan pakaian yang lebih ringan ataupun lebih minim lah istilahnya. Selain itu, kerajinan atau keseniannya di tempat itu juga beda-beda karena memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Selain itu juga ada tradisinya juga yang berbeda-beda. Kalau di daerah terendah itu ada yang namanya sawah kan. Nah, jadi pada saat awal menanam sawah, mereka tuh ada juga upacara. Nanti juga waktu mereka panen itu ada upacara. Nah, itu biasanya berada di budaya di dataran rendah. Jadi di dataran tinggi itu kebanyakan tidak ada tradisi seperti itu karena dataran tinggi itu tidak cocok dalam menanam padi. Nah, jadi dataran tinggi ataupun bentuk bentang alam itu sangat mempengaruhi tradisi dan setempat. Nah, gimana? Sudah mengerti tentang bentang alam Indonesia? Sudah. Oke. Nah, untuk lebih memahami, nambah wawasan adik nih, nanti kakak akan ajak langsung terjun untuk melihat bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya di dataran tinggi. Oke, tos dulu. Das. Nah, jadi di Kintamani itu kan banyak sektor pertanian. Jadi ini salah satu contohnya di mana ada kebun jeruk yang sangat luas yang menjadi mata pencarian dari warga yang tinggal di daerah. Di sini ada pohon jeruk, juga ada pisang. Nah, jadi masyarakat itu memanfaatkan lahan yang ada itu untuk berkebun, untuk memenuhi kebutuhannya. Nanti hasil dari pertanian itu akan dijual ke pasar sehingga jadilah puas bisa ditukar sebagai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang lain itu ada beras, karena di Kintamani itu tidak ada ataupun tidak cocok untuk menanam padi, jadi tidak ada padi di Kintamani sehingga masyarakat berkebun. Nah, dari hasil kebun itu mereka menghasilkan uang untuk membeli beras. Nah, seperti itu. Jadi beras itu biasanya dihasilkan di daerah dataran rendah ataupun
yang daerahnya hangat gitu dan banyak air. Kita lanjut ke mata pencarian masyarakat dataran tinggi berikutnya. Kita sudah masuk di salah satu kebun warga yang dimana di situ ada kebun kopi dan juga kebun jeruk yang berdampingan. Inilah mereka mencari apapun yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Yuk ikut lagi masuk ke dalam. Nah, selain bertani, masyarakat di sini juga melakukan atau memenuhi kebutuhannya dengan cara beternak seperti sapi ini, di mana mereka itu lihat dengar suaranya embek-embek. Nah jadi di sini tuh mereka mencari rumput karena di daerah pegunungan banyak sekali rumputnya ataupun makanan yang cocok untuk sapi di sini. Nah kemudian nanti pada saat Lebaran ataupun hari raya tertentu, sapi ini tuh dijual sehingga dia menghasilkan uang ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Nah, jadi bisa dilihat inilah salah satu sampingnya, teman besar. Ya, jadi itu saja karya wisata kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Cut. Itu cut. Ya, gimana jalan-jalannya? Sudah senang? Sudah mengetahui bagaimana masyarakat di daerah dataran tinggi memenuhi kebutuhan hidupnya? Sudah. Oke, terima kasih. Itu saja video pembelajaran dan karya wisata dari saya. Saya Putu Yosaryo Saputra. Ucapkan terima kasih. Om Santi Om.